Selamat malam keluarga Allah, apa kabar Anda pada malam ini? Saya berharap semua sudah ada di rumah dan kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat kembali telah melewati aneka kegiatan dalam pertolongan Tuhan. Saya ingin menyapa secara khusus keluarga Allah yang sudah duduk bersama di rumah malam ini, entah sendiri atau bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah bersama dengan kami dari tempat ini. Dan juga para keluarga Allah yang masih dalam perjalanan, kiranya boleh tiba di rumah nanti dengan selamat. Dan kalau bisa cepat tiba di rumah, bisa beribadah bersama dengan kami pada malam ini. Sebelum kita awali kebaktian kita, mari kita bersatu dulu sejenak. Amin. Bagaimana pekerjaan pada hari ini saudara-saudara? Semoga segalanya dapat berjalan, diselesaikan dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan. Bila segala hal yang terjadi dalam hidup ini kita hadapi dengan cinta, maka saya percaya entah apapun ujungnya, kita tetap merasakan sukacita. Sebab kasih itu selalu memberi daya tahan dan daya lentur yang hebat dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Dan kita bersyukur karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang mengidentifikasi dirinya. Ia mengatakan ia adalah kasih. Maka mari mulai kebaktian kita pada malam ini dengan bernyanyi Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber bahkan adalah kasih itu sendiri. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan kembali berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhirnya nanti. Biar boleh berjalan dengan sebaik-baiknya dan boleh berkenan kepada Tuhan. Dan biar oleh firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini pun kami akan semakin merasakan, mengalami, semakin percaya akan cinta-Mu yang tak pernah lekang dalam hidup kami. Dan kami pun dituntun oleh mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak, ibadah kami serahkan dalam nama-Mu dan pimpinlah seluruh jalannya ibadah ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 11 ayat 16 dan 17 sebagai nas pembuka dari
ibadah kita pada malam ini. Dengarkan firman Allah. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Keluarga Allah, firman Tuhan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban Petrus atas baptisan Kornelius. Melalui pembaptisan Kornelius kita mendapat penegasan bahwa kasih Allah meruntuhkan tembok pemisah antar manusia. Oleh kasih ini semua orang dapat menerima anugerah keselamatan dan karunia-karunia yang tersertakan di dalamnya. Inilah kasih yang harus menjadi dasar dari sikap komunitas Kristiani yang tidak boleh mendiskriminasi orang berdasarkan asal-usul. Kasih meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Maka mari semua memuji Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 148. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabut dan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta.
Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan wahai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak negara. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Raja alam semesta, kami datang kepadamu memohon supaya Engkau berkenan menyapa kami lewat firman yang akan kami bacakan dan dengarkan pada hari ini. Karena kami sungguh rindu firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mau memberikan tuntunan bagi hidup kami, ketentraman bagi jiwa kami dalam aneka pergumulan dan perjalanan hidup di dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini menjadi Allah dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Keluarga, saya akan membacakan Injil menurut Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35 sebagai landasan bagi pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Demikianlah dicatat dalam Yohanes 13 ayat 34. Ini adalah sebuah perintah, bukan anjuran. Anjuran boleh dilakukan, boleh tidak. Sebagai perintah, ini harus dilakukan dalam keseluruhan hidup. Perintah ini bahkan bukan perintah biasa. Ini adalah perintah yang penting, bahkan perintah yang sangat penting. Perintah ini sangat penting setidaknya oleh dua hal. Yang pertama, disampaikan oleh Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Perintah ini disampaikan oleh Tuhan menjelang kematiannya. Yohanes 13 ayat 31-33 mencatat begini. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia.
Jikalau aku dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Mempermuliakan Allah dalam ayat 32 berarti salib, peristiwa salib, penyaliban Yesus yang dikatakan oleh Tuhan tinggal sesaat lagi. Kita semua mengetahui dari berbagai budaya bahwa pesan yang disampaikan di saat-saat terakhir seperti bersifat sangat penting dan wajib dilaksanakan. Semacam wasiat. Saya yakin kita semua punya pengalaman ini bahwa kalau orang tua kita misalnya menjelang kematiannya dan ia menyampaikan hal tertentu 1-2 kalimat menjelang itu, maka semua anak-anak biasanya berusaha untuk melakukan, mewujudkan apa yang disampaikan pada saat menjelang ajal itu. Dan ini perintah saling mengasihi ini Tuhan sampaikan menjelang penyalibannya. Sangat penting. Kedua, perintah ini menjadi penanda atau identitas komunitas Kristiani. Penanda identitas dari murid-murid Yesus. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 dicatat begini. Dengan demikian, dengan saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pernyataan Tuhan Yesus sangat jelas, clear. Mengasihi adalah tanda atau identitas orang Kristen. Seseorang dapat disebut sebagai atau menyebut diri sebagai orang Kristen, seorang Kristiani, seorang murid Yesus ketika ia mengasihi sesamanya. Komunitas Kristiani hanya terhubung dengan Kristus ketika kasih itu dilaksanakan dengan konsisten. Diwujudkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam internal komunitas seperti di antara kita. Maupun dalam dunia ini secara keseluruhan. Dimanapun kita berada. Dalam apapun yang kita kerjakan. Keluarga, tapi apa itu mengasihi? Saya kira kasih adalah atau cinta atau sayang adalah kata yang paling populer di mana-mana. Ratusan buku telah ditulis tentang cinta. Ratusan puisi dikubah. Ratusan mungkin ribuan lagu telah diciptakan. Dari anak-anak sampai orang yang paling tua sekalipun pernah mengucapkan, minimal pernah mendengarkan kata ini. Ada di antara yang hadir di sini yang belum pernah mendengarkan kata cinta? Belum pernah mengucapkan? Pasti pernah kepada mama, papa, anak, adik, kakak. Sangat sering kita dengarkan. Tetapi apa itu kasih? Apa itu mengasihi, mencintai, menyayangi? Ada orang yang mengatakan bahwa kasih atau cinta itu adalah semacam perasaan senang. Perasaan sayang, perasaan tertentu yang tidak bisa dijelaskan. Ya, di berbagai seminar saat apa tak cinta, susah Pak menjelaskannya. Tetapi apakah benar bahwa cinta itu adalah perasaan? Andaikan kasih, andaikan cinta adalah perasaan, maka ia sangat labil, mudah berubah, mudah berpindah. Hari ini cinta yang A, besok cinta si B, di rumah cinta pasangan, di luar cinta orang lain karena perasaan. Perasaan itu sangat labil, mudah berubah, bergantung pada rangsangan yang datang dari luar. Kalau saya marah-marah sama Rinto, perasaan Rinto gimana? Enak? Resah. Ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Erika bawain kamu kue yang kamu suka, misalnya
Pernah nggak bawain kue sama Rinto? Belum pernah ya. Ini apa namanya? Kode-kode. Ya, Erika bawain kamu kue yang kamu suka. Gimana perasaan kamu? Senang banget. Jadi bergantung pada rangsangan yang datang dari luar yang dilakukan oleh orang lain. Ya, kalau orang lain marah-marah, hati kita nggak tenang. Tapi kalau orang datang dengan senyum yang ramah, menyapa, hai apa kabar, hati kita tentram, perasaan kita tenang. Jadi kasih itu pasti bukan perasaan, karena kasih itu tidak labil. Kasih adalah keputusan untuk terlibat dalam hidup seseorang atau sekelompok orang untuk mendatangkan kesejahteraan tertinggi bagi orang, bagi dia yang dikasihi, bagi dia yang dicintai. Pasti Anda ingat Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya. Siapa itu anaknya? Yesus. Dirinya sendiri. Allah kita, Allah Trinitas. Allah yang esa. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah ada yang lebih hebat, yang lebih dibutuhkan, yang lebih menyegarkan, membahagiakan daripada hidup yang kekal dalam dunia ini? Semua orang beragama mencari hidup yang kekal. Dan itulah kasih. Memutuskan untuk memberi diri, melakukan apapun. Dalam hal ini kalau Allah dirinya disalibkan. Untuk apa? Supaya orang yang percaya, dia umatnya yang ia cintai itu memperoleh kebaikan tertinggi, yaitu keselamatan. Inilah kasih yang benar. Inilah kasih yang diajarkan, bahkan telah diberikan contohnya oleh Allah kepada kita. Dalam terang pemahaman seperti inilah Tuhan Yesus memerintahkan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kasih Tuhan adalah dasar, sekaligus standar, ukuran atas kasih kita kepada sesama. Saya ulangi ini. Kasih Tuhan adalah dasar, standar, sekaligus ukuran atas kasih kita. Inilah kasih yang meruntuhkan tembok pemisah antar manusia. Kasih yang tidak diskriminatif. Oleh kasih ini semua orang dapat menerima anugerah keselamatan dan karunia-karunia yang tersertakan di dalamnya. Dan sekali lagi, kasih Yesuslah yang harus menjadi dasar dan ukuran sikap komunitas Kristiani. Kasih Kristiani tidak boleh mendiskriminasi orang berdasarkan asal-usul, bahkan berdasarkan apapun. Sebab kasih yang benar ini adalah kasih yang tidak bersyarat. Saya mengasihi engkau bukan karena engkau begini, begitu, atau begitu, begini, bukan. Aku mengasihi kamu bukan karena engkau cantik, engkau tampan, engkau baik. Engkau memperhatikan, engkau menolong. Bukan. Cinta yang bersyarat sesungguhnya bukan cinta. Kalau saya katakan, aku mengasihi, aku cinta padamu karena engkau cantik, syaratnya itu cantik. Dan itu luntur. Karena engkau baik, itu syarat. Kalau engkau nggak baik, itu bukan cinta, itu pemerasan. Kata orang Medan itu malak kau. Lebih dari itu, orang yang mencintai dengan bersyarat sesungguhnya tidak pernah mencintai orang lain, melainkan mencintai diri sendiri. Kalau saya mencintai seseorang, kalau saya mengasihi Rinto karena Rinto baik sama saya, kalau Rinto baik, siapa yang senang? Kalau Rinto baik kepada saya, siapa yang senang? Saya. Berarti saya mengasihi siapa? Diri sendiri. Rinto hanya alat. Hanya alat supaya saya senang. Supaya saya tertolong. Supaya saya mengalami ini dan itu. Kamu hanya alat.
Jadi orang yang mencintai dengan syarat tidak pernah mencintai sebenarnya. Dia hanya mencintai diri sendiri. Hal kedua yang terkandung dalam kasih yang benar ini adalah kesediaan menjadi dan melakukan apapun demi kebaikan dan keselamatan orang yang dicintai. Orang yang mengasihi bersedia melakukan apapun, bahkan menjadi apapun demi kebaikan dan keselamatan orang yang dicintai. Ingat kata kuncinya kebaikan dan keselamatan. Bukan melakukan apapun supaya kamu happy, bukan. Karena yang membuat happy itu kadang-kadang menghancurkan. Kalau anakmu di rumah, adikmu senang main HP tiap hari karena engkau sayang, kamu berikan. Bukan, itu menghancurkan. Apakah yang engkau berikan, yang ia minta itu mendatangkan keselamatan atau sebaliknya menghancurkan? Ukurannya kebaikan dan keselamatan. Lakukan apapun. Orang yang mengasihi akan melakukan apapun demi kebaikan dan keselamatan orang yang dicintai. Ketiga, kasih yang benar ini tidak pernah meminta. Kasih selalu memberi. Kasih tak mengurusi tindakan pihak lain, melainkan selalu memberi diri dan melakukan yang baik. Kalau aku mengasihi engkau mengasihi seseorang, engkau hanya melakukan. Apakah ia baik padamu atau tidak, responsnya baik atau tidak, itu urusan dia. Urusan yang mengasihi, memberi, melakukan apapun yang baik. Memang terkadang orang yang mengasihi marah karena orang yang dikasihi itu melakukan hal-hal yang menghancurkan dirinya. Tapi sekali lagi ukurannya kebaikan dan keselamatan. Karena justru mengasihi maka kadang-kadang ada kemarahan tertentu, teguran-teguran tertentu. Supaya apa? Supaya dia yang dikasihi itu tidak mengalami kehancuran. Melainkan mengalami kebaikan tertinggi, mengalami keselamatan. Keluargalah, bagaimana dengan kasihmu kepada Tuhan? Tulus, tanpa syarat, atau mengasihi dia kalau atau ketika dia memberkati, padahal dia terus memberkati sebenarnya. Bagaimana dengan cintamu kepada orang-orang yang mencintaimu dengan pasanganmu? Bagaimana cintamu kepada pasanganmu, kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu, kepada saudara-saudara, orang-orang yang Allah berikan dalam proses kehidupanmu, yang terdekat dalam hidupmu? Bersyaratkah? Mencintai mereka ketika mereka baik saja. Dan ketika mereka melakukan kesalahan bilang, pergi kau. Aku tidak mengenal engkau. Bagaimana kasihmu kepada sesama anggota komunitas? Seperti kita di sini, di YKB, di gereja. Apakah mengasihi karena ia melakukan ABCD? Atau engkau hanya mau melakukan supaya dia, anggota komunitasmu itu, mengalami kebaikan, mengalami pertumbuhan? Hanya mereka yang telah mengalami kasih Tuhan yang dapat mencintai tanpa syarat. Hanya mereka yang telah mengalami kasih Allah yang mau menjadi dan melakukan apapun demi yang dicintai. Hanya mereka yang telah mengalami kasih Allah, keselamatan dari Allah yang selalu mau memberi yang terbaik. Akhirnya, selamat menghidupi perintah atau amanat Tuhan dengan mencintai sesama dalam cara sebagaimana Tuhan telah mencintai kita. Selamat membangun komunitas dengan cinta yang tulus. Selamat membangun relasi dengan cinta yang tulus. Saat hening bagi kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan oleh kami, sila hubungi kami. Silakan hubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang merasa tidak dikasihi, tidak dicintai, dijauhi oleh sesama, bahkan oleh orang-orang terdekat. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir ada bersama mereka. Hanya tolonglah supaya saudara-saudara kami yang merasa tak dicintai ini boleh merasakan kehadiran Allah, merasakan cinta Allah. Dan andaikan kami punya kesempatan berjumpa dengan mereka, jadikan kami alat untuk boleh menunjukkan bahwa Engkau mengasihi mereka dengan bersahabat, dengan mengasihi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang masih membangun relasi dengan tembok-tembok tinggi yang dibangun, tembok-tembok yang tebal yang dibangun, tembok-tembok suku, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Biarlah Tuhan boleh memakai kami sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk meruntuhkan tembok-tembok itu. Jadi teladan di dalam mengasihi tanpa mengkotak-kotakkan diri. Biarlah kami sebagai umat Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi alat untuk menyatakan pada dunia bahwa kasih Allah tersedia bagi semua. Tersedia dengan bukan saja cukup berlimpah-limpah bagi siapapun yang membutuhkannya, yang memerlukannya. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah doa kami. Kami menaikkan kepadamu dalam nama anak Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, mengasihi adalah panggilan utama setiap orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Mengasihi di sini bukan sembarang mengasihi, melainkan mengasihi tanpa syarat. Melakukan yang terbaik bagi dia atau mereka yang dikasihi. Apakah saudara siap untuk mewujudkan panggilan ini? Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan carang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar untuk sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari berdiri menyambut berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus
Silakan duduk. Saat teduh bagi kita.